Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Putra dengan NPM 203124003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2A dari Universitas Muslim Nusantara Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah ekonomi mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang tunjukkannya oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain, perilaku ditunjukkan yakni bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan atau menukarkannya dengan barang atau jasa yang diinginkannya. Analisis tentang berbagai faktor yang berdampak pada perilaku konsumen menjadi dasar dalam perkembangan strategi pemasaran. Untuk itu, pemasar wajib memahami konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa selera, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan. The American Marketing Association dalam studi 2003 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara efeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dan dari definisi tersebut terdapat 3 ide penting perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perilaku konsumen bersifat dinamis. Yang kedua, perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi. Yang ketiga, perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi. Hubungan pemasaran dan perilaku konsumen. Pengertian pemasaran menurut Santon adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang akan potensial. Ada 2 faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan perusahaan dalam pemasaran. Yang pertama, faktor eksternal sistem pemasarannya. Yang kedua, variabel internal sistem pemasaran. Nah, ada juga beberapa teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Yang kedua, teori psikologi. Yang ketiga, teori antropologi. Nah, keputusan pembelian seorang pembeli juga mempengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Ada beberapa tahap mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Di antaranya yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Nah, dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengembalian keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen, di antaranya faktor budaya, sosial, psikologis, dan faktor marketing strategi. Keterkaitan perusahaan atau produsen sangatlah erat. Produsen memiliki ketergantungan terhadap perilaku konsumen yang mempengaruhi efektivitas penjualan, proses pengamanan,
Proses pengamanan produsen terhadap perilaku konsumen akan memberikan hasil yang menentukan strategis pemasaran. Inilah mengapa produsen perlu mengamati perilaku produsen. Dalam menentukan suatu pembelian, ada beberapa tahap yang dilakukan konsumen, di antaranya pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Beberapa tipe proses pembelian konsumen, di antaranya proses conflict description marking, proses laundry, limited description marking, dan proses interior. Nah, dari penjabaran berikut sudah jelas bahwa perilaku konsumen adalah sebuah pengambilan keputusan dari kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang atau jasa. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.